Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Torasila dengan NIM 23040300095. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Palopo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah dari kelas 3E. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan tema Mudharabah. Adapun materi presentasi yang akan saya bahas, yang pertama bagian A, definisi murabahah, bagian B, dasar hukum murabahah, bagian C, mekanisme transaksi murabahah, bagian D, rukun dan syarat murabahah, bagian E, keunggulan murabahah dibandingkan dengan non-syariah. Baik, kita masuk pada bagian A, definisi murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dalam perbankan syariah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Contoh, bank syariah membeli rumah 500 juta lalu menjualnya dengan harga 550 juta. Nah, perbedaan dengan sistem non-syariah, dalam sistem konvensional, transaksi sering menggunakan bunga, di mana bank meminjamkan uang 500 juta rupiah dengan bunga 10% per tahun yang dianggap riba. Baik, pada dasar hukum murabahah, yang pertama berdasarkan hadis, yang dimana Allah melaknat memakan riba, yang memakan riba, pencatatnya, dan dua saksinya, hadis riwayat Muslim. Dan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan pada fatwa MUI tentang pelunasan utang pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo, yang memberikan dampak adanya perubahan perlakuan dalam pelunasan pembiayaan murabahah. Mekanisme akad murabahah phase non-syariah. Yang pertama, pada mekanisme murabahah, pembeli meminta barang. Selanjutnya, penjual atau bank syariah membeli barang itu terlebih dahulu. Setelah itu, penjual menjual barang ke pembeli dengan harga pokok plus margin. Nah, sedangkan pada mekanisme non-syariah, pembeli meminjam uang untuk membeli barang, bank memberikan bunga atas pinjaman tersebut. Nah, pembeli berutang dengan jumlah yang terus bertambah jika terlambat membayar. Contoh pada murabahah, yang dimana bank syariah membeli mobil 200 juta rupiah dan menjualnya 220 juta, pembeli itu harus tahu harga pokok dan keuntungan bank. Nah, sedangkan pada non syariah itu, bank memberi pinjaman 200 juta dengan bunga 10% jika terlambat membayar, jumlah utang bisa membengkak. Rukun dan syarat murabahah. Yang pertama, rukun murabahah, ada bai sebagai penjual, mushtari sebagai pembeli, mabi sebagai barang yang diperjualbelikan, saman sebagai harga barang, ijab kabul sebagai pernyataan serah terima. Nah, masuk pada syarat murabahah. Yang pertama, saling ridha antara penjual dan pembeli, orang yang diperkenankan secara syariat, memiliki hak penuh atas barang yang diakadkan, barang halal dan bisa dimiliki. Nah, sedangkan bagian konvensional itu ia tidak ada keharusan transparansi harga, pembiayaan itu sering berbasis bunga yang terus bertambah, dan ia lebih fokus pada keuntungan semata bukan pada keberkahan. Keunggulan murabahah dibanding non-syariah. Yang pertama, transparansi harga murabahah, yang dimana harga pokok dan margin disepakati sejak awal, sedangkan non-syariah ada bunga tambahan yang sering tidak transparan. Yang kedua, bebas riba. Murabahah tidak ada bunga sesuai syariat Islam, sedangkan non-syariah riba menjadi dasar perhitungan keuntungan. Yang ketiga, keberkahan transaksi, yang dimana murabahah mengutamakan keadilan dan keberkahan, sedangkan non-syariah berfokus pada profit, tidak mempertimbangkan syariat. Jadi, murabahah adalah solusi pembiayaan yang halal, transparan, dan tanpa riba, berbeda dengan sistem konvensional yang berbasis bunga. Sebagai seorang muslim, kita harus menghindari transaksi riba yang dapat merugikan secara dunia dan akhirat, dan mari dukung ekonomi syariah dengan memahami dan menerapkan akad-akad Islami. Baik, terima kasih telah menyimak video saya hingga saat ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kelebihan dalam menyampaikan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.